Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Di kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @penulismalam94. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Jalan Angker Bekas Makam. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Uwak Titin adalah istri dari Uwak Zulkarnain, yang mana masih saudara jauh dari Mama. Rumah Uwak Titin pun dekat, sekitar 300 meter saja dari rumah Mama di kampung. Hubungan antara Mama dan Uwak Titin pun bisa dibilang cukup akrab, karena baik Uwak Titin dan Mama ini sering berkunjung ke rumah satu sama lain, sekedar untuk mengobrol atau bantu-bantu jika ada acara masak-memasak di rumah. Sore itu, Mama kedatangan Pak Mansur yang sengaja berkunjung ke rumah. Beliau memesan makanan untuk acara pengajian tahlil 40 hari sepeninggal istrinya yang berada di kampung Bagolo. Jaraknya dari kampungku ini sekitar 30 menitan mungkin kalau naik motor. Awalnya sih Mama ragu buat ambil orderan itu, karena mamaku ini gak bisa naik motor dan juga kurang tahu daerah kampung Bagolo. Oh ya, sedikit penjelasan biar gak bingung. Mama saya pas di kampung ini buka usaha catering ya guys, sama jual kue-kue gitu. Dan saat itu usahanya Mama sudah cukup terkenal, dari kampung ke kampung pasti pakai jasanya Mama. Ambil aja Lis orderannya, biar nanti si Akang yang anterin ke kampung Bagolo, ucap Uwak Titin yang kebetulan saat itu sedang berkunjung ke rumah Mama dan juga mendengar percakapan antara Mama dan Pak Mansur barusan. Apa nggak ngerepotin Cek? Saya nanti minta tolong sama Kang Karnain buat anterin orderannya Pak Mansur, tanya Mama masih ragu. Enggak lah Is, kamu ini udah kayak siapa saja sih, timpal Uwak Titin. Akhirnya Mama pun setuju untuk menerima orderan itu lusa depan. Singkat cerita, lusa hari kemudian, saat semua makanan yang dipesan oleh Pak Mansur sudah siap, Mama langsung menelpon Uwak Titin. Dan tak lama nampak Uwak Karnain mengendarai motor metiknya sambil membonceng Uwak Titin. Cek, ini banyak banget loh makanannya. Apa bisa Akang bawa sendiri di motor? Soalnya takut pada tumpah, ucap Mama sambil menunjukkan ada 6 jinjingan plastik besar berisi penuh kotak nasi. Kalau gitu gak apa-apa, saya ikut sama bapaknya aja ke tempat Pak Mansur. Biar saya pegangin sebagian makanannya di belakang supaya nggak tumpah, jawab Uwak Titin. Akhirnya Uwak Titin dan Uwak Zulkarnain dan Uwak Zulkarnain ini mengantarkan makanan catering itu sekitar pukul 5 sore menuju ke kampung Bagolo. Sesampainya di sana tepat pukul 5.30 sore, Pak Mansur pun mengajak Uwak Zulkarnain dan Uwak Titin untuk sekalian ikut dalam acara tahlilan yang dimulai setelah ba'da maghrib. Bu, Pak, kalau mau pulang sekarang pasti kalian akan keburu maghrib di jalan. Lebih baik pulangnya nanti saja dulu. Toh sehabis ba'da maghrib akan ada acara tahlilan istri saya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Uwak Zul dan Uwak Titin ini pun setuju. Suara azan maghrib tidak lama berkumandang. Uwak Zul dan Uwak Titin segera menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu di rumah Pak Mansur. Dan karena tidak enak sudah diundang dalam acara tahlilan, akhirnya mereka mau tidak mau mengikuti acara tahlilan tersebut untuk menghargai Pak Mansur. Selesai acara tahlilan, Uwak Titin dan Uwak Zul langsung pamit pulang karena anaknya Reza dan Lia sudah menunggu di rumah. Makasih Pak Zul, Ibu Titin sudah mau menghadiri tahlilan 40 hari almarhum istri saya, ucap Pak Mansur. Iya, sama-sama Pak Mansur, jawab Uwak Zul dan Uwak Titin seraya bersalaman tangan dengan Pak Mansur.
"Pak, bawa motornya agak cepat saja ya, apalagi saat melewati kampung Cikaraha, perbatasan kampung Bagolo dan Kali Pucang. Ini kan sudah gelap, saya takut," ucap Wak Titin seperti mempunyai firasat yang tidak enak. "Iya Bu, Bapak juga paham. Soalnya di jalan itu kan sama sekali nggak ada penerangan jalan. Kalau Bapak sih takutnya rampok motor. Nanti Ibu rangkulan pinggang Bapak saja, soalnya Bapak mau agak ngebut bawa motornya," jawab Uwak Sul sambil menstarter motor metiknya. Motor Uwak Sul pun melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melewati perbatasan kampung antara kampung Bagolo dan kampung Cikaraha, tiba-tiba brss, seperti ada bayangan seekor kucing hitam yang tiba-tiba menyeberang dan menabrak motor Uwak Sul. "Astagfirullah, Bapak, kita nabrak kucing Pak. Coba berhenti Pak," teriak Wak Titin kaget. "Loh, apaan sih Bu? Orang Bapak nggak nabrak apa-apa juga. Kalau Bapak nabrak kucing, kan pasti kerasa sama Bapak yang bawa motor," jawab Uwak Sul sambil langsung memberhentikan motornya di tengah jalan yang gelap. "Bapak coba lihat aja dulu ke belakang. Kan kalau kita nabrak kucing ataupun hewan, mau nggak mau kita harus tanggung jawab Pak," pinta Wak Titin kepada suaminya. Segera Uwak Sul turun dari motor metik dan mengecek sekitar 4 meter sekeliling jalan yang sudah dilewati motornya tadi. "Ah, ya Allah Bapak, sini Pak cepat," teriak Wak Titin yang histeris dari atas motornya. Uwak Sul langsung segera berbalik badan dan berlari mendekati Wak Titin. Saat itu Uwak Sul berpikir jika ada begal yang mendekat. "Bapak, itu Pak, itu gak mau lihatnya, gak mau, takut," tutur Wak Titin sambil menutup matanya dengan tangan kiri dan tangan kanannya menunjuk ke sebuah pohon nangka besar. Sontak saja Uwak Sul langsung mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh sang istri. Di sana, Uwak Sul melihat dengan jelas siluet wanita berambut panjang dengan wajahnya yang pucat sedang mengamati di balik pohon nangka besar dengan mulut menyeringai. "Astagfirullah, ya Allah," teriak Uwak Sul yang ikut kaget melihat kuntilanak di balik pohon nangka. Tanpa pikir panjang, Uwak Sul langsung naik ke motor dan langsung menarik gas dalam-dalam. Namun entah mengapa motor yang dikendarai Uwak Sul seperti tidak bisa melaju kencang. Bahkan kilometer kecepatannya hanya sampai di 30 km per jam. Tes. Tiba-tiba lampu motor Uwak Sul pun pecah dan mati. "Aduh Pak, apalagi sih ini? Mana masih jauh Pak? Mana masih jauh Pak perjalanan kita?" ucap Wak Titin panik. Udah, gak usah panik dong Bu. Daripada panik, segera Ibu sholawat Nabi atau baca ayat kursi saja, timpal Uwak Sul yang sebenarnya ikut merasakan panik dan ketakutan yang luar biasa. "Bu, jangan lihat kiri kanan Bu. Pokoknya Ibu fokus aja baca-baca doa atau bersolawat," ucap Uwak Sul dengan nada yang keras. Wak Titin yang dilanda ketakutan bukannya mengikuti perintah suaminya, malah justru pandangan Wak Titin diarahkan ke sisi jalan yang mana di kanan kiri jalan tersebut dipenuhi lahan kosong serta pohon-pohon besar menjulang. "Ya Allah ya Rob, Pak, ayo Pak cepat. Itu di atas pohon ada yang liatin kita Pak." Suara Wak Titin kini bergetar karena ketakutan. "Bu, tenang Bu, Ibu jangan ikutan panik gini. Bapak jadi nggak fokus bawa motornya nih," sahut Uwak Sul yang tangannya pun ikut gemeteran. Kini gantian Uwak Sul yang ditampakkan oleh bayangan putih di sisi jalan. Uwak Sul yakin sekali itu adalah sebuah bayangan siluet pocong yang sedang menatap ke arah motor Uwak Sul. Uwak Sul tak hentinya mulutnya membaca surat-surat pendek yang ia bisa. "Bu, pocong Bu." Suara Uwak Sul bergetar dan tergagap-gagap melihat sosok mengerikan itu. "Iya Pak, Ibu juga merasa seperti semua pohon di sepanjang jalan ini punya mata yang sedang memperhatikan kita Pak. Ayo dong Pak, cepat gas lagi biar kita sampai rumah," jawab Wak Titin. Di tengah perjalanan gelap yang mencekam, motor Uwak Sul mogok karena kehabisan bensin. "Pak, ayo dong starter lagi motornya," bentak Wak Titin. "Duh Bu,
"Ibu lihat dong, ini bensin motor bapak habis," timpal Wak Sul. Mereka akhirnya terpaksa mendorong motor metiknya menyusuri jalan yang tidak ada penerangannya. Nasib baik belum beruntung untuk Wak Sul dan Wak Titin, karena sedari tadi mereka sama sekali tidak menemukan ada kendaraan yang lewat di jalan itu. "Ah, kenapa jalan ini begitu sepi ya Bu? Dari tadi sepertinya Bapak nggak menemukan kendaraan lain yang lewat sini." "Iya Pak, padahal kalau ada motor yang lewat kan bisa minta tolong di step motornya." Bu, Ibu lihat nggak? Kok kayak ada orang ya yang sedang berjalan ke sini? Barangkali kita bisa minta tolong Bu, tanya Wak Sul. Iya Pak, alhamdulillah syukur Pak, ketemu juga warga sekitar Pak, jawab Wak Titin berantusias. Semakin lama orang itu semakin mendekat, dan terlihatlah samar-samar jika orang tersebut adalah kakek-kakek yang memiliki janggut putih lebat panjang. Kepalanya ditutupi oleh topi jerami dan kedua tangannya sambil membawa jinjingan putih. Wak Titin segera melambaikan kedua tangannya ke atas agar kakek itu bisa melihat Wak Titin dan Wak Sul. "Kek, sini kek, tolong kami kek," teriak Wak Titin. "Bu, apa ibu gak curiga ya? Kok ada kakek-kakek gelap malam gini sedang berjalan sendirian? Mana tanpa bawa senter atau penerangan lagi Bu?" bisik Wak Sul di telinga istrinya. "Duh Pak, barangkali dia ini habis dari acara hajatan seperti kita. Udahlah Pak, jangan berpikir yang enggak-enggak," jawab Wak Titin. Saat sudah semakin dekat jarak antara si kakek dan mereka berdua, Wak Sul gantian yang bersuara. "Kek, maaf, apa kakek bisa bantu kami kek?" tanya Wak Sul. Si kakek hanya menundukkan wajahnya dan tidak berkata apa-apa. "Kek, maaf kek, apa kakek bisa menolong kami?" Kini suara Wak Sul agak sedikit meninggi karena mungkin Wak Sul berpikir jika si kakek tidak mendengar apa yang Wak Sul katakan. Si kakek masih saja diam dan menundukkan wajahnya. "Pak, kok si kakek malah diam saja?" bisik Wak Titin. Suasana mendadak menjadi hening dan tiba-tiba si kakek menjawab, "Bisa cu, asal cucu mau menolong kakek juga," ucapnya Parok. "Kalau boleh tahu kakek mau minta tolong apa?" tanya Wak Sul menimpali. "Tolong cucu pindahkan makam anak sama istri saya dengan layak ya cu. Ini kakek bawa kepalanya istri sama anak kakek dulu buat dipindahkan," ucap si kakek sambil menyerahkan dua jinjingan putih di kedua tangannya yang ternyata adalah dua buah kepala pocong. Satu kepala pocong dengan rambut putih terurai berwajah hancur. Yang satunya kepala pocong dengan wajah hitam membusuk dan dua buah kapas menyumbat di lubang hidung. Sontak saja Wak Sul dan Wak Titin langsung berlari menuju motor metik dan segera mencoba menstarter ulang motornya. Namun anehnya, kini motor itu bisa hidup kembali. "Loh Pak, motornya sudah mau hidup Pak. Bukannya tadi bensinnya habis?" tanya Wak Titin. "Sudah Bu, jangan banyak tanya. Sekarang kita langsung saja Bu pergi dari tempat ini." Sekejap, motor Wak Sul langsung meninggalkan tempat itu. Namun teror seperti tidak hentinya mengikuti mereka berdua sampai di rumah. "Tok tok tok, Reza, Lia, cepat nak buka pintu," ucap Wak Sul dan Wak Titin panik setibanya di rumah. Kret. Terlihat Lia anak pertama mereka yang membuka pintu. "Duh, kenapa sih Pak? Kok panik banget sepertinya?" "Lia, cepat buatin Bapak sama Ibu teh manis hangat. Nanti Bapak ceritakan kejadiannya. Sekarang cepat buatin teh dulu ya nak," pinta Wak Sul. Wak Titin yang kondisinya mulai melemah karena efek shock melihat berbagai macam penampakan, ia memilih untuk berwudu dan segera sholat isya. Saat Wak Titin sedang berwudu, dalam bak mandi terdengar seperti gelembung air yang muncul di permukaan. Wak Titin langsung mengecek ke dalam bak mandi itu dan ternyata muncul kembali sosok penampakan kepala pocong dari dalam bak. "Bapak, Lia, tolong!" Itulah teriakan terakhir Wak Titin sebelum ia ditemukan tergeletak pingsan di dalam kamar mandi oleh Wak Sul dan anaknya Lia.
Wak Sul segera menggotong tubuh Wak Titin yang pingsan ke dalam kamar dan langsung membalurkan minyak kayu putih di tubuh dan di atas bibir Wak Titin. Wak Titin kemudian meracau tidak jelas dan tangan kakinya meronta-ronta dengan mata yang tertutup. Wak Sul perlahan menepuk pipi istrinya pelan untuk membangunkan Wak Titin. "Bu, sadar bu, istighfar." Suara Wak Titin menggeram dan mengeratkan giginya. "Pindahkan makam kami dengan layak. Kami tidak ikhlas makam kami kalian gusur untuk membangun jalan itu." Kini Wak Titin langsung berteriak keras yang membuat Lia ketakutan setengah mati. "Lia, cepat panggil Pak Ustadz Syafi'i. Bilang kalau ibumu ini kesurupan. Cepat kamu panggil juga Reza adikmu di warnet supaya membantu bapak menyadarkan ibu," perintah Wak Sul. Segera Lia pergi untuk menjemput adik laki-lakinya pulang dan menemui Ustadz Syafi'i. Setelah sekitar 15 menit berlalu, Lia akhirnya datang dengan adiknya Reza serta diikuti motor Pak Syafi'i. Wak Sul kemudian langsung membagi tugas untuk Reza dan Lia. Reza diminta untuk menahan kaki kiri Wak Titin, Lia menahan kaki kanan Wak Titin, serta Wak Sul yang menahan kedua tangan Wak Titin agar tidak meronta-ronta. Pak Ustadz dengan semua bacaan yang ia bisa mencoba mengeluarkan segala macam makhluk yang ada di tubuh Wak Titin. Namun entah karena saking banyaknya arwah penasaran yang masuk pada tubuh Wak Titin, akhirnya pengusiran makhluk-makhluk halus itu pun harus terhenti di waktu dini hari tanpa ada hasil. "Pak Ustadz, percuma mau mengusir kami. Kami ini banyak jumlahnya Pak Ustadz. Tenaga Pak Ustadz akan habis jika mencoba melawan kami semua." Suara Wak Titin menggema. Singkat cerita, seharian itu Wak Sul, Lia dan Reza mereka sampai tidak terlelap tidur karena sibuk menjaga Wak Titin. Ustadz Syafi'i pun dibuat menyerah dengan segala macam makhluk halus yang masuk di dalam tubuh Wak Titin. "Maaf banget Pak Sul, saya sendirian sepertinya tidak kuat menghadapi makhluk-makhluk halus yang ada di tubuh Ibu Titin. Maaf sekali Pak, jika Ibu Titin masih seperti ini, mungkin saya akan memanggil guru spiritual saya yang berasal dari Garut. Namun itu pun harus menunggu sekitar 3 hari Pak Sul." Wak Sul sangat kaget mendengar pernyataan Pak Ustadz Syafi'i. Namun apa boleh buat, Wak Sul hanya bisa pasrah menunggu guru dari Ustadz Syafi'i yang sebut saja Pak Kiai Ahmad datang. Selama 3 hari berturut-turut setelah ba'da maghrib, tubuh Wak Titin mengalami kesurupan parah sampai dengan menjelang ba'da sholat subuh. Mulut Wak Titin meracau, mencakar-cakar tubuhnya sampai habis, luka-luka berdarah. Terkadang ia suka mengikik seperti kuntilanak. Terkadang menangis terseduh-seduh. Tak jarang pula mulutnya berdesis bak ular. Saat siang hari warga berbondong-bondong untuk melihat keadaan Wak Titin yang memprihatinkan. Sebagian warga yang mengetahui sejarah jalan Cikaraha itu sempat bercerita kepada Wak Sul jika sebelumnya jalan yang membentang antara desa Kalipucang sampai desa Bagolo adalah lahan kosong penuh semak belukar. Dan ada pula kuburan tua para warga desa Cikaraha yang dimakamkan di situ sebelum akhirnya TPU desa Cikaraha dibangun. "Pak Sul, makanya kalau orang asli kampung atau desa Cikaraha itu setelah lewat dari jam 6 sore, gak ada yang mau melewati jalan tersebut Pak. Ya karena ada banyak memedinya. Apalagi sosok hantu kakek-kakek yang selalu menampakkan diri dengan membawa 2 kepala pocong di tangan kiri dan kanannya." Tutup cerita salah satu tetangga Wak Sul saat menjenguk Wak Titin di rumah. Wak Sul terhenyak. Ia seketika mengingat jika saat itu ia bertemu dengan sosok mengerikan di jalan Cikaraha. "Pak, ibu haus Pak." Suara Wak Titin dari dalam kamar membuyarkan lamunan Wak Sul di depan teras rumahnya. Wak Sul langsung memberikan segelas air untuk Wak Titin. Dan tak lama setelah Wak Titin agak tenang, ia bercerita jika selama kesurupan 3 hari berturut-turut, Wak Titin seperti dibawa ke sebuah kampung yang damai sekali. "Pak, ibu selama tidak sadar seperti dibawa ke kampung yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Kampung itu begitu asri,
begitu damai dan ada beberapa rumah warga. Di sana ibu berjalan-jalan di seputaran kampung sampai pada akhirnya ibu melihat jika keadaan desa yang damai, asri dan tentram itu mulai terancam ketika digusur oleh alat beko. Semua warga kehilangan rumahnya. Mereka tampak bingung dan berjalan-jalan tidak tentu arah sambil berkata, "Pindahkan makam kami dengan layak." Saat itu ibu melihat lagi ke sekeliling. Ternyata warga itu berubah menjadi sekumpulan memedi dengan tubuh yang sebagian sudah hancur, terbalut kain kafan kumal. Bahkan banyak pula kumpulan pocong berwajah hancur serta kuntilanak menyeramkan di jalan Cikaraha. Mereka semua seperti mayat hidup yang mengejar-ngejar ibu, Pak, tutur Uwak Titin. Uwak Titin pun menyebutkan kejadian kesurupan 3 hari berturut-turut yang ia rasakan membuat lemas dan sakit yang amat sangat di sekujur tubuh. "Sabar, Bu, Bapak sedang menunggu guru dari Pak Ustadz Syafi'i datang dari Garut untuk segera mengobati ibu," ucap Uwak Sul menenangkan hati sang istri. Buah dari kesabaran Uwak Sul dan sang istri, akhirnya sore itu Pak Kiai Ahmad pun datang dari kota Garut beserta Ustadz Syafi'i. "Assalamualaikum," sapa dari Ustadz Syafi'i dan Pak Kiai. "Waalaikumsalam Pak Ustadz, Pak Kiai, silakan langsung masuk saja Pak. Saya sedang ada di kamar sekarang," jawab Uwak Sul. Begitu Pak Kiai ini masuk rumah, beliau langsung mengeluarkan tasbihnya dan juga menyipratkan air dari sebotol air mineral kemasan di daun pintu rumah Uwak Sul. Pak Kiai tidak segera masuk ke dalam kamar, melainkan tubuhnya untuk sesaat mematung membaca ayat-ayat suci Al-Quran. "Allahu Akbar, ternyata rumah ini telah dipenuhi dengan semua arwah penasaran yang berada di sepanjang jalan angker. Pantas saja susah untuk dikeluarkan," ucap Pak Kiai setelah membaca-baca doa. Di sisi lain, Uwak Titin yang kedua tangannya hanya diikat tali rafia dari dalam kamar, kemudian berteriak kencang sekali, Pindahkan makam kami dahulu. Jangan bermain-main dengan kami, Pak Tua." Suara Uwak Titin kembali menggema dan memberat seperti suara pria. Tidak hanya suara Uwak Titin, melainkan tenaganya pun seperti berkali-kali lipat lebih kuat dan langsung bisa memutuskan tali yang sengaja mengikat kedua tangannya. Kata Uwak Sul, "Sengaja diikat biar nggak lukain tubuh sendiri ya guys. Kan kasihan Uwak Titinnya cakar-cakar badan sendiri sampai berdarah pas lagi kesurupan." Setelah kedua tali terlepas, Uwak Titin segera berlari merangkak menghampiri Pak Kiai yang kini menyerupai hewan berkaki 4. "Mau apa kalian kemari? Tempat ini sudah menjadi rumah kami yang baru. Pergi kalian. Kalau tidak, kami akan membawa jiwa orang ini bersama kami," teriak Uwak Titin dengan kedua matanya mendelik ke atas. Suasana semakin menegangkan, manakala Pak Kiai langsung menyiramkan sisa air dari botol mineral tersebut ke tubuh Uwak Titin. "Panas, kurang ajar kamu. Kami tidak akan semudah itu menyerah," teriak Uwak Titin yang seperti kelojotan menerima serangan dari Pak Kiai. Uwak Titin tanpa terkendali kemudian langsung memberangkang setengah berlari ke arah jalan raya dan mencoba untuk menabrakkan diri. Beruntung masih sempat terkejar oleh Pak Kiai, Pak Ustadz, dan juga Uwak Sul sore itu. Akibat dari suara bising Uwak Titin yang teriak-teriak di luar rumah, warga pun langsung banyak datang ikut mengerumuni Uwak Titin. "Kalian bantu saya baca surat pendek yang kalian bisa, ataupun baca ayat kursi. Segeralah buat pola lingkaran agar mengunci tubuh Ibu Titin supaya tidak lari kemana-mana. Usahakan jangan ada pikiran kalian yang kosong," ucap komando aba-aba dari Pak Kiai. Para warga pun saling bahu-membahu menolong Uwak Titin dengan mengumandangkan doa yang mereka bisa. Ampun, kami akan pergi dari sini. Tapi tolong doakan kami, tahlilkan kami lagi," teriak suara Uwak Titin yang kemudian tergeletak pingsan. Keesokan harinya, rumah Mama didatangi oleh Uwak Sul yang baru bercerita semua yang dialami oleh dirinya dan Uwak Titin selepas mengantar makanan kepada Pak Mansur. Karena Mama merasa bersalah dan tidak enak hati,
Mama pun bertanggung jawab dengan membuat acara tahlilan selama 3 hari di rumah Wak Zul. Serta segala kudapan untuk warga yang hadir dalam tahlil ditanggung sepenuhnya oleh Mama. Akhir cerita, setelah selesai diadakan acara tahlil bagi arwah yang makamnya digusur, perlahan kondisi kesehatan Wak Titin membaik. Dan alhamdulillahnya, Wak Titin pun tidak pernah lagi kesurupan setelah diobati oleh Pak Kiai Ahmad, guru dari Pak Ustadz Syafi'i. Seperti itulah akhir dari kisah ini, dan semoga apa yang baik dalam cerita ini bisa menjadikan pelajaran dalam kehidupan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.